saya, yaitu Wahyuni Ngrondari. Nah, di sini saya akan berbagi materi tentang aritmatika sosial nih guys. Nah, di sini saya akan membahas tentang aritmatika sosial nih. Apa sih aritmatika sosial itu? Nah, di dalam kehidupan sehari-hari, aritmatika sosial itu sangat membutuhkan untuk semua kalangan dalam kehidupan sehari-hari, baik untuk seorang pembeli, pedagang, pegawai swasta, dan pelajar, atau seseorang yang sedang menabung di bank khususnya. Nah, untuk seorang pembeli, perhitungan ini sangat bermanfaat karena dengan adanya perhitungan ini, ia dapat memperhitungkan harga pembelian dengan sisa uang yang ia miliki sehingga dapat menghemat pengeluaran sehari-hari. Nah, dan ketika suatu pusat perbelanjaan memberikan diskon, maka ia dapat mencari tahu berapa potongan harga atau harga barang yang ingin ia beli setelah didiskon dengan menggunakan perhitungan diskon. Nah, penasaran kan bagaimana caranya menghitung itu semua? Baik, jangan lupa simak video berikut ini ya guys. Tonton sampai habis, oke? Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyuni Ngrondari dari jurusan Tadris Matematika Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang aritmatika sosial. Nah, aritmatika sosial ini sangat perlu kita pelajari ya. Apa sih aritmatika sosial itu? Aritmatika merupakan bagian dari matematika yang disebut ilmu hitung. Nah, kata sosial dapat diartikan sebagai hal-hal yang berkenaan dengan masyarakat. Jadi, aritmatika sosial dapat diartikan sebagai bagian dari matematika yang membahas perhitungan-perhitungan yang digunakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kegiatan perdagangan yang biasa dilakukan oleh masyarakat yaitu meliputi kegiatan jual beli barang atau penjual atau pedagang dan pembeli. Nah, kegiatan perdagangan dapat terjadi berdasarkan prinsip saling menguntungkan. Nah, di dalam aritmatika sosial, di situ ada harga pembelian dan harga penjualan. Nah, ada rumus mencari harga penjualan, yaitu harga pembelian ditambah untung, atau harga pembelian itu rumusnya harga penjual dikurang untung. Nah, untuk mendapatkan barang yang akan dijual, seseorang itu pedagang terlebih dahulu harus membelinya dari pedagang lain dengan mengeluarkan sejumlah uang yang disebut harga pembelian atau modal. Nah, setelah barang itu didapatkan, kemudian dijual kembali kepada pembeli. Nah, uang yang diterima pedagang dari pembeli atas barang yang dijualnya disebut harga penjualan. Nah, jadi seperti itu ya. Ini saya memberikan contoh nih. Misal, harga pembelian sebuah kalkulator dengan harga 80.000. Nah, setelah terjual, ternyata pedagang itu mendapat untung Rp25.000. Nah, tentukan harga penjualan itu. Gimana ayo caranya? Nah, diketahui harga pembeliannya kan Rp80.000. Untungnya Rp25.000. Nah, kita menggunakan rumus harga penjual itu harga pembelian ditambah untung. Jadi Rp80.000 ditambah Rp25.000
sama dengan Rp105.000. Lanjut ke contoh yang kedua ya. Misal, seorang pedagang membeli satu kardus mie instan, di mana satu kardus berisi 40 bungkus. Kemudian dijual kembali dengan harga Rp48.000. Jika dari penjualan itu dia mendapat untung 150 per bungkus, tentukan harga pembeliannya. Diketahui nih harga penjualannya kan Rp48.000, untungnya 150 per bungkus ya. Nah, keuntungan satu kardus itu adalah 40 dikali 150 per bungkus ya. Tadi sama dengan berapa? Rp6.000. Nah, di sini kita memakai rumus harga pembelian ya. Rumusnya harga penjualan kurang untung. Kan tadi harga penjualannya Rp48.000, untungnya Rp6.000. Jadi berapa nih? Rp48.000 dikurang Rp6.000, Rp42.000. Lanjut ke materi untung dan rugi. Untung yaitu seorang pedagang dikatakan mendapat untung ya apabila ia itu berhasil menjual barang dagangannya dengan harga penjualan yang lebih tinggi daripada harga pembeliannya. Nah, besarnya selisih antara harga penjual dan harga pembelian itu merupakan besarannya untung yang diperoleh pedagang tersebut. Nah, jadi apa rumus untung itu? Untung sama dengan harga penjualan kurang harga pembelian. Nah, di sini kita akan mengerjakan contoh soal nih, ada contoh soalnya. Seorang pedagang membeli telur 10 kg dengan harga Rp120.000. Kemudian telur itu dijual dengan harga Rp12.500 per kilogram. Nah, berapakah keuntungan pedagang tersebut? Nah, diketahui harga belinya 10 kg telur dengan harga Rp120.000. Harga jualnya 1 kg telur berapa? Rp12.500.000. Nah, rumusnya untung itu harga jual dikurang harga beli. Nah, harga jualnya tadi kan 10 dikali 12.500 ya. Jadi berapa? Rp125.000. Jadi untungnya Rp125.000 dikurang Rp120.000, hasilnya Rp5.000. Jadi pedagang itu mendapatkan keuntungan dengan Rp5.000. Lanjut ke materi rugi. Rugi itu rumusnya harga pembelian dikurang harga penjualan. Contoh soalnya nih, Pak Dono membeli sebuah mobil dengan harga Rp10 juta. Pada suatu saat, karena ia sangat membutuhkan uang, ia bermaksud dengan menjual mobilnya. Ternyata ia hanya dapat menjual mobilnya dengan seharga Rp8 juta. Nah, berapa kerugian Pak Dono? Ya, harga pembeliannya kan Rp10 juta, harga penjualannya Rp8 juta. Rumusnya apa? Rugi tuh harga pembelian dikurang harga penjualan. Jadi Rp10 juta dikurang Rp8 juta, hasilnya Rp2 juta. Enak kan? Jadi kita harus tahu ya rumus-rumus itu, dan jangan lupa diingat. Nanti saat kita ada masalah seperti ini, kita tahu ya, kita dapat menyelesaikan rumus ini dengan baik. Nah, jadi rugi itu seorang pedagang dikatakan rugi itu apabila ia menjual barang
dagangannya dengan harga penjualan yang lebih rendah daripada harga pembelian. Nah, besar selisih antara harga pembelian dan harga penjualan adalah besar kerugian yang diderita oleh pedagang tersebut. Jadi, rumusnya rugi itu harga pembelian dikurang harga penjualan. Lanjut ke materi rabat atau diskon nih. Jadi apa rabat itu atau diskon? Yaitu potongan harga ya, atau lebih dikenal dengan istilah diskon. Rabat biasanya diberikan kepada pembeli dari suatu grosir atau toko tertentu. Biasanya kan jika ada hari-hari tertentu, biasanya itu banyak sekali diskon-diskon ya, apalagi di pasar-pasar atau di toko-toko. Dan di sini ada contoh soalnya nih. Sebuah toko memberikan diskon nih 15%. Nah, Budi membeli sebuah rice cooker dengan harga Rp420.000. Berapakah harga yang harus dibayar Budi? Nah, berapa ini? Harga sebelumnya diskon kan Rp420.000. Potongan harganya berapa? 15% dikali Rp420.000 yaitu Rp63.000. Harga setelah diskonnya berarti Rp420.000 dikurang Rp63.000 yaitu Rp375.000. Jadi Budi harus membayar Rp375.000. Lanjut ke materi bruto, tara, dan neto nih ya. Bruto itu apa sih? Itu berat kotor ya. Biasanya itu tempatnya ya, beserta tempatnya gitu. Nah, tara itu apa? Berat tempat benda tersebut. Kalau neto adalah berat bersih atau berat benda tersebut saja, tempat-tempatnya gitu. Nah, di sini ada rumus mencari bruto, neto, tara nih. Kalau bruto itu rumusnya neto ditambah tara. Kalau neto bruto dikurang tara. Kalau tara bruto dikurang neto. Nah, biasanya bruto, neto, tara ini pada jajan-jajan ya atau kantong-kantong plastik, di situ biasanya tertera nih brutonya berapa, taranya berapa. Nah, lanjut ke contoh soal ya. Nih, misal nih sebuah karung pupuk bertuliskan brutonya 47 kg, taranya 0,5 kg. Berapakah netonya? Ya, tadi berapa netonya? Ya, netonya itu sama dengan bruto dikurang tara ya. 47 kg dikurang 0,5 kg yaitu 46,5 kg. Jadi seperti itu tadi rumusnya. Demikian penjelasan dari saya tekankan kembali bahwasanya aritmatematika sosial itu sangat membantu untuk semua kalangan ya, dari dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dengan perhitungan, biasanya ada perhitungan bunga, maka seseorang yang sedang menabung di bank akan dapat mengetahui berapa besar uang simpanan yang ada di bank setelah ia menabung selama beberapa bulan atau beberapa tahun. Nah, biasanya juga di sini selain itu, ketika seorang pedagang sedang berbelanja beberapa karung beras, maka ia akan dapat mengetahui berapa berat bersih beras, berat kotor, dan karung beras, dan menggunakan konsep bruto, tara, dan neto. Jadi sekian dari saya akhiri, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.